Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat sadar Allah dimanapun berada, khususon ini Pak Gubernur Desa Gresik dan tim saudara-saudaraku semua dari Gresik yang hari ini hadir di Padepokan. Nah, sore ini adalah kesempatan yang luar biasa, nikmat yang luar biasa, di mana Allah memberikan nafas, memberikan kesehatan, memberikan suasana yang begitu indah, sehingga kita saat ini betul-betul bisa bersyukur terhadap apapun yang dari Allah. Syukur bukan karena yang selain Allah, tapi syukur itu harus lurus, betul-betul lurus ke Allah. Syukur ya karena diperintah Allah. Syukur itu karena diperintah Allah. Bukan syukur karena dapat rezeki, bukan syukur karena dapat kebahagiaan. Kalau syukur karena dapat rezeki, dapat duit, nanti kalau nggak dapat duit, kita akan sulit bersyukur. Karena syukurnya karena dapat duit. Syukur karena kita dapat kebahagiaan. Lah nanti pas kita diberi penderitaan, kita nggak akan mampu bersyukur. Jadi syukur itu ya karena Allah. Kita bersyukur karena diperintah Allah. Nah itu sudah tanda-tanda husnul khotimah. Ini ya. Langsung tangkap. Jadi seperti kita DM, zikir nafas untuk mencapai sadar Allah. Sebenarnya belajar DN itu belajar mati. Belajar DN belajar mati. Karena puncak dari DN itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali ke Allah. Nah, coba kita cermati perjalanan kita DN, perjalanan jiwa menuju Allah bersama ruh. Jadi ibaratnya jiwa itu kalau ingin ke Allah harus nempel ke ruh. Ruh itu sifatnya kembali ke Allah. Jadi jiwa nggak bisa lepas. Untuk ke Allah, jiwa harus nempel ruh. Ibaratnya ruh itu kendaraan jiwa menuju Allah. Kalau jiwanya lepas dari ruh nggak nempel, jiwa bisa nggak sadar Allah. Ya mungkin sadar diri, mungkin sadar semesta, mungkin sadar pekerjaan, tapi nggak sadar Allah. Seseorang itu kalau sadar Allah, itu pasti sadar diri. Kalau sadar Allah, pasti sadar terhadap apa yang kita kerjakan. Itu pasti. Tapi kalau kita sadar terhadap apa yang kita kerjakan, belum tentu kita sadar Allah. Kita sadar diri, belum tentu kita sadar Allah. Nah, perjalanan ini dari langkah ke langkah, dari level ke level, dari step ke step sampai sibgoh. Dan sibgoh itu adalah perjalanan awal yang tidak terbatas menuju pada laisa kamitslihi syai'un, yang lebih tinggi lagi, yang lebih dalam lagi. Nah, itulah kembalinya kita ke Allah. Sensasinya banyak di antara teman-teman yang merasa seperti dicabut nyawanya. Ya memang seperti itu. Tapi ada juga yang enggak. Jadi zikir nafas sadar Allah itu hakikatnya kita belajar mati husnul khotimah. Berikutnya kebiasaan berzikir. Nafas masuk nafas keluar Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita sadari nafas masuk nafas keluar Allah, nafas masuk nafas keluar Allah. Nanti pada hembusan nafas terakhir, lafaz apa? Allah. Husnul khotimah. Kalau nafas masuk nafas keluar duit. Nafas masuk nafas keluar duit. Hunya duit, keluarnya duit. Hembusan nafas terakhir duit. Ya, su'ul khotimah. Jadi dalam perjalanan kita husnul khotimah sebenarnya juga banyak jalan
Ya, seperti saya contohkan tadi, ada tiga cara yang semuanya didasari atas pondasi sadar Allah. Terus yang kedua tentang apa semesta, Pak ya? Apa semesta? Tentang semesta. Ya. Orang bilang ada jagat alit, ada jagat agung, Agung, kecil besar. ada mikrokosmos, ada makrokosmos. Nah, sebenarnya ini bagaimana kita ketika kita masuk dalam diri kita akan temui mikrokosmos. Semakin masuk secara rohani itu jauh lebih besar daripada makrokosmos, karena kita bisa menembus dimensi-dimensi ilahiyah melalui perjalanan rohani itu. Kalau makrokosmos jelas jagat raya ini, walaupun kita sampai sekarang belum mengetahui batasnya, tapi yang namanya makhluk itu ada batasnya. Allah maha meliputi jagat raya, berarti jagat raya itu di dalam liputan Allah. Jagat raya itu di dalam Allah. Karena Allah maha besar, jauh lebih besar dari jagat raya itu sendiri. Kalau orang mengatakan aku Allah, kita itu dibanding kebesaran Allah nggak ada apa-apanya. Ibarat debu mungkin lebih kecil dari debu. Ya, saya contohkan misalnya, dalam tubuh kita dikatakan bejo, ada kuku, ada rambut, ada macam-macam. Rambut diciptakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kuku diciptakan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Ketika kuku bilang, aku bejo, bener salah? Tidak salah. Ya salah. Kuku bilang, aku kamai. Bener apa salah, Pak Kamai? Salah. Salah. Walaupun kuku ini bagian dari Pak Kamai. Rambut bilang, aku kamai. Dia tetap salah. Walaupun rambut ini bagian dari Pak Kamai. Kuku diciptakan sesuai dengan fungsi dan tugasnya, rambut diciptakan sesuai fungsi dan tugasnya. Begitu pula manusia diciptakan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Hewan diciptakan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Bumi diciptakan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Walaupun semua itu tidak lepas dari Allah. Tidak bisa kita keluar dari Allah, nggak bisa. Karena Allah maha meliputi semua ciptaan. Jadi kita itu di dalam Allah. Dan kita pun, jagat raya ini pun berasal dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selain itu nggak ada. Karena itu kita tidak bisa hanya sadar semesta. Kalau kita hanya sadar semesta itu zikir nafas level 1. Kita belajar tentang semesta itu zikir nafas level 1 semua. Kita harus naik kesadaran kita naikkan sampai menyadari yang menciptakan semesta, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau saya bilang aku Allah, Allah ya aku, berarti bener apa salah? Ya kurang pas. Kurang pas. Aku bagian Allah. Iya. Enggak, karena ada yang menciptakan kita, bukan aku yang Sama Allah. dengan tadi loh, Iya. analogi saya. Rambut bilang, Kamu, iya. aku Iya. bejo, bener apa salah? Salah. Salah. Rambut ya rambut. Walaupun rambut ini Namanya bujuk. bagian dari bejo. Iya, betul. Itu. Jadi biar kita tidak kebablasan.
aku dengan Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Lah, ciptaan itu ada awal, ada akhir. Manusia itu ada yang menciptakan. iya, awalnya ketika diciptakan, akhirnya ketika dimusnahkan. Jagat raya juga gitu. Awal ketika diciptakan, akhir ketika dimusnahkan. Jadi kita itu hanya kecipratan sedikit dari sifat-sifat Allah. Ini dari Kalau Allah itu kasih sayangnya tak terhingga, kita terbatas. Allah itu rahmatnya tak terhingga, kita tetap terbatas. Allah kemampuannya tak terhingga, kita terbatas. Di mana yang terbatas bisa dikatakan mewakili yang tak terhingga? Tidak bisa. Tentang sedikit tentang alam semesta. Jadi baik mikrokosmos maupun makrokosmos, karena mikrokosmos itu dikatakan bahwa itu lebih besar, lebih luas dari makrokosmos memang tidak salah. Dalam perjalanan rohani itu memang bisa sampai menembus dimensi-dimensi ilahiyah, tidak hanya kosmosnya saja. Seperti kita DN itu kan sebenarnya perjalanan mikrokosmos, bukan perjalanan makrokosmos. Ketika kesadaran kita melebihi jagat raya, sampai kita tahu galaksi-galaksi, misalnya kita berada di langit, kita mengetahui macam-macam, itu sebenarnya perjalanan rohaninya, perjalanan mikrokosmos menuju pada yang laisa kamitslihi syai'un. Itu. Terus apalagi Pak? Ya, jadi kesadaran kita untuk menciptakan semua makhluknya ini, untuk mencapai kesadaran kita yang menguasai alam semesta ini. Sebenarnya caranya simpel sih. Kita menyadari nafas. Itu kan menyadari makhluk. Ganti makhluk. Ya. Terus menyadari yang menciptakan nafas. Itu kan sudah menyadari laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa disamakan dengan nggak bisa sesuatu dibayangkan, apapun. dibayangkan tidak bisa, dipikirkan tidak bisa, dirasakan tidak bisa, tidak menjangkau lagi. digambarkan tidak bisa. Tapi dialah yang menguasai semua ini. Iya, itu. Makanya laisa kamitslihi syai'un itu tidak bisa dirasakan. Tidak ada rasa Allah, itu tidak ada. Jauh di atas rasa. Laisa kamitslihi syai'un. Sudah meliputi semua kekuasaannya ya. Ya sebenarnya juga hakikatnya tidak bisa dikatakan. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'un itu bukan bunyi. Bunyi. Bukan bunyi. Iya, karena nggak bunyi kan, cuma kita kan dia nggak bisa diterangkan kalau nggak bunyi kan gitu. Hanya menerangkan itu supaya bisa ada ceritanya untuk menceritakan itu. Gitu. Nah, ini komunikasi Pak. Ya. Komunikasi. Kalau komunikasi yo, kalau nggak bisa ngomong ya pakai tanda-tanda. Tuh, yang penting pesan sampai. Itu beda. Ya. Jadi kalau kita ke Allah yang laisa kamitslihi syai'un, itu sebenarnya ya udah diam. Diam. Ya udah diam, enggak ada apa-apa sama sekali. Berarti Pikiran nggak ada, rasa nggak ada, terus ego nggak ada, semuanya nggak ada. Diam. Jadi zikir nafas itu puncaknya diam. Diam. Kayak iktikaf itu. Diam. Tafakur tadi ya. Iktikaf, bukan tafakur. Ya, Iktikaf. Iya, iktikaf ya. Iya. Itu puncak dari zikir nafas.
Udah diam situ, duduk situ. Itu kesadaran laisa kamitslihi syai'un, itu kesadaran yang tertinggi. Nah sekarang kita bikin nafas. Ketika fana, ego kita fana, sifat negatif kita difanakan, dibinasakan. Kemudian kita menuju nafi isbat. Semua yang selain Allah dinafikan, diabaikan, dibinasakan, dan yang diisbatkan Allah. Berarti yang ada hanya Allah. Kalau yang ada hanya Allah, kita tidak ada. Sekarang kesadaran di mana? Di mana posisi? Kita nggak ada kok, tapi kok ngerti? Berarti ada kesadaran. Kesadaran itu. Di mana kesadaran? Yang menyaksikan. Lah iya di mana? Posisinya di Iya. mana? Kita menyaksikan enak ya, jiwa. Menyaksikan nafas. Kesadaran ada di jiwa. Ketika semuanya sudah tidak ada, yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Tapi kita sadar itu. Lah posisi kesadaran di mana letaknya? Di kita, kita nggak ada. Jadi posisi kesadaran kembali pada sang sumber kesadaran. Yang laisa kamitslihi syai'un itu, yang kita sebut Allah. Itu posisi kesadaran ada di sumber kesadaran. Lah hakikatnya yang menyadari siapa sih? Ya Allah. Ya Allah. Oh. Jadi yang bisa melihat Allah itu ya Allah. Gitu loh. Berarti tugas kita hanya pinaksi. Jiwa di mana? Jiwa tidak ada, sudah dinafikan. Yang ada hanya Allah. Itu. Jadi kalau ada orang bilang yang bisa melihat Allah ya Allah, ya bener. Tapi nalarnya gimana? Kita sudah punya pengalaman itu belum? Kok Harus bisa mengalami ngomong? itu. Ya, harus mengalami. Mengalami. Sadar Allah itu kan dakwah kita, dakwah sharing pengalaman. Benura jargoni, Ya. sharing pengalaman. Ya. Akhirnya dari pengalaman-pengalaman itu Allah mengasihkan ilham-ilham, memberikan pemahaman-pemahaman. Ya ini kita sharingkan. Jadi puncak tertinggi kesadaran itu ada di laisa kamitslihi syai'un. Ketika semuanya nggak ada, yang ada hanya Allah, maka kesadaran ada di sumber kesadaran yang laisa kamitslihi syai'un. Berarti yang menyadari hakikatnya siapa? Allah. Ya Allah. Yang disadari Allah. ya Allah. Iya. Jadi yang bisa melihat Allah ya Allah. Ketika kita sholat, kesadaran kita menuju laisa kamitslihi syai'un. Sing disembah sapa? Ya Allah. Yang nyembah? Ya Allah. Sudah. Iya betul. Tetapi dalam proses belajar, jiwa kita bisa sadar Allah saja sudah luar biasa. Itu target minimal kita lah. Jiwa harus selalu sadar Allah itu sudah luar biasa. Termasuk kata-kata sensitif dengan waktu itu. Wah, itu kan jari ini cerita, Pak. Jari ini cerita. Intinya kata wonten sing berarti pertanyaan dia itu posisi di atas. Waktu manusia itu posisi di atas. Memang kita ini mah berarti hidup itu harus berproses gitu kan. Iya, proses. Apapun situasi dan kondisi itu yang paling dihitung itu adalah proses kita. Prosesnya. Di situ sebetulnya inti ibadah itu. Ya. Makanya Nah, ihdinas siratal mustaqim. berjalan. Kita mohon pada Allah tunjukkan jalan yang lurus, ditunjukkan dibimbing ke jalan yang lurus. Nah, Dibimbing ke jalan yang lurus terus. itu kita harus berproses. Itu kan proses. Berlatih terus itu. Heeh. Ya berjalan berlatih untuk dibimbing di jalan-jalan kebaikan itu tuh ya. Iya. Supaya jangan tersesat. Nah itu. Ya prosesnya itu yang dihitung. Makanya
kita bisa ihdinas siratal mustaqim kalau kita sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama dengan itu. Itu loh. Itu. Kalau sudah bersih itu. Lalek kita enggak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak mungkin, Pak. Kita sampai pada ihdinas siratal mustaqim. Wong kita enggak bergantung pada Allah kok minta dibimbing di jalan yang lurus, minta bimbingan Allah. Oh, tetap kita harus bergantung dulu, ya, bergantung padanya. Iya, sing disembah ya Gusti Allah, Bergantung kita padanya. bergantung pada Allah. Mohon bimbingannya. Makanya kita dalam aktivitas apapun itu Allah dulu, Kembalikan ke Allah dulu. Allah dulu. Jadi kita mohon Allah dulu. Dinomor-satukan. Allah melalui perantaranya makhluk-makhluknya nanti akan bantu kita Mau saya minta energi ini. ke Allah. Jadi jangan minta Kalau matahari berikan enggak. Itu sirik. Karena sumber-sumber dari itu semua baik itu. Jangan energi. putus itu walaupun Iya, itu sumber. matahari karena sumbernya itu Jadi adalah harus dari Allah, kan kita ya? tembuskan ke Allah. Allah yang diutamakan loh, Pak. Ya, karena dia adalah penguasa tadi itu matahari, penguasa bumi, penguasa dan segala galaksinya dalam semesta ini. Berarti harus kepada sumbernya. Iya. Kembali kepada sumbernya itu. Jangan pada semestanya. Ya, berarti kalau semestanya masih bodoh menuhankan berhala-berhala ya. Lah, ya itu paham nih dengan Iya. Sini sudah Bang. mau masih nanya. udah paham kok masih nanya. Ya itulah. Kalau kita cermati perjalanan kita, sebenarnya ketemu semua ya. Perjalanan kita ketemu semua. Tapi itulah kan katanya nggak sadar diri itu tadi ya, nggak sadar diri, nggak sadar Allah ya, Nggak nggak sadar ketemu. Makanya saya katakan tadi, Hmm. seseorang itu kalau sadar diri, Hmm. belum tentu sadar Allah. Iya, harus dua-duanya harus. Banyak Pak orang-orang non-Islam yang sudah sadar diri, Iya, banyak. tapi nggak sadar Allah. Tapi nggak sadar Iya, Allah. iya. Bahkan dia nggak bisa apa-apa, ada yang memisahkan ya. Lah, iya. Ya nggak sadar dia itu. Berarti merasa menuhankan dirinya kan. Dirinya. Ya. Menuhankan dirinya. Gambaran itu Pak ya, gambaran jiwa yang menempel pada roh itu gimana gambarannya Pak? Kira kena digambar nih sih. Enggak. Jiwa sendiri, wujudnya jiwa itu seperti apa sih bentuknya? Yang sesungguhnya seperti apa? Nggak bisa. Kita nggak bisa tahu. Roh seperti apa wujudnya? Kita nggak bisa tahu. Kita hanya diberi tanda-tanda dari manfaat-manfaatnya itu. Jadi wis enake ngomong roh itu kendaraan jiwa menuju Allah wis di persepsi dewe-dewe. Tapi lek digambarkan juga nggak bisa. Apa roh itu kendaraan terus jiwane numpak ya ndak. Apa mumput. Apa rangkulan. Ya enggak gitu. Berarti Pak Jen, kalau itu yang tiga ini yang paling dominan harus kita kuasai dulu ya. Apa? Sadar diri, sadar yang menciptakan, yaitu sadar, Kuasai dulu sadar Allahnya. yang dikuasai itu. Iya. Tapi nggak bisa hanya ini toh. Ya untuk belajar ya step-step itu dilewati. Ya itu makanya Wis paling apik, tidak, wis. tidak kita, tapi nggak bisa hanya di sini toh. Ada kalau Ya enggak bisa hanya itu. Iya. Karena kalau kita berjalan nanti akan terus nggak ada batas. Nggak ada batas. Oh sampai kita menemukan posisi tertinggi dari kesadaran itu aja, itu juga bukan batas akhir. Sampai kita keluar dari dimensi waktu, sehingga kita katakan hidup ini ya di sini saat ini, bersyukur di sini saat ini. Tidak ada besok, tidak ada kemarin. Itu kita sebenarnya jiwa kita sudah masuk pada dimensi ilahiyah, dimensi waktu. Waktu kapan ada, mulai ada. Ketika Allah menciptakan ruang. Sebelum Allah menciptakan apa ada waktu.
Makanya kalau ditanya kapan Allah itu ada, pertanyaan nggak masuk akal. Karena waktu itu ada di dalam Allah sendiri gitu loh. Ketika ditanya Allah berada di mana, loh itu kan sudah dimensi tempat. Nggak bisa. Nggak bisa, karena Allah itu di luar dimensi tempat. Dimensi tempat itu ada di dalam Allah. Ada di kekuasaan genggamannya. Wujudnya Allah seperti apa? Yang ditanyakan sosoknya Allah seperti apa? Nah, itu sudah Nggak bisa ngatasi. bukan nano ya. Itu sudah mengecilkan Allah. Allah dianggap makhluk. Yang namanya sosok itu makhluk. Wujudnya Allah seperti apa? Ya udah, ya laisa kami disyain itu. Nggak iso dibayangin, nggak iso dipikirin, nggak iso dirasani, nggak iso diungkap nih. Tapi kan ada kata wujud. Ada Pak, wujud itu lebih pada eksistensi. Artinya keberadaan bahwa Allah itu memang ada. Itu. Allah itu memang ada. Jadi bukan mengarah pada sosok. Untuk membuktikan dia ada, itulah ciptaannya. Dia itu kekuasaannya itu. Ya bisa itu kemudian. Sebenarnya kalau Allah tidak menciptakan sesuatu, buktinya apa? Kalau Allah itu ada. Itu diciptakan. Hidup, burung-burung berkicau. Ya makhluk-makhluk. Lah iya. Segala. Ya ini bener lah, ini bener ya. Ketika kita sekolah, bukti Allah apa? Ada. Buktinya apa? Ini ada langit dan bumi. Ya. Bener kita sekolah. Tapi ketika kita teruskan lagi, sebelum Allah menciptakan apapun, apa buktinya Allah ada? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Sebenarnya tidak bisa dibuktikan. Iya. Kalau bisa dibuktikan berarti Allah sudah tidak laisa kamisli syai'un. Tuh. Nggak bisa. Tuh. Tapi buktinya ini ada semesta, ada ini semua ciptaan Allah. Itu ya bener Pak. Tapi untuk level-level sekolah lah, zaman awal di sekolah biyen, zaman kita sekolah. Sebuah proses perjalanan menuju pada level yang lebih tinggi lagi. Tapi sebelum Allah menciptakan itu semua, buktinya apa? Tidak bisa dibuktikan. Jadi kalau dibuktikan berarti Allah sudah tidak laisa kamisli syai'un lagi. Nah, itu unik ya. Sisanya apa? Disadari aja. Ya. Sangat luar biasa. Sadari aja. Kalau kita terus menyadari, akhirnya semuanya jadi simpel. Yang kelihatannya dulu, wah dulu tinggi dan lain-lain, kita sadari itu. Oh ternyata simpel, sangat simpel. Jadi ilmu-ilmu tasawuf itu sebenarnya simpel. Sebenarnya kalau kita paham poinnya ada di mana sih? Ya, poinnya sebenarnya kuncinya itu di tiga itu, sadar Allah, 3T, ATP itu 3 titik poin itu. Kecekel 3, semuanya kepegang. Sama dengan Al-Quran itu induknya di mana Fatihah. Kecekel Fatihah, semua kepegang. Karena kalau dikupas, Al-Fatihah itu juga kauliyahnya masuk, kauniyahnya masuk. Semua masuk. Ini poin-poinnya. Kita ingin marifat af'al, marifat sifat Allah, marifat zat. Itu kalau kita belajar satu persatu mau berapa puluh tahun.
umur kita nggak cukup, kita masih belajar lagi. Nah, kuncinya di mana? Di laisa kami saya. Sudah berjalan menuju sana. Semua kepegang, Pak. Semua kepegang. Boleh gak ngono satu persatu. Padha karo aku tak belajar sabar lah. Belajar sabar dhewe. Aku tak belajar ikhlas dhewe. Aku tak belajar iki samina wa ta'na dhewe. Belajar Allah dhewe. Mau berapa tahun belajar sabar, belajar ikhlas, enggak ikhlas. Kuncinya di mana? Belajarlah menerima. Wis kunci. Nanti kalau sudah bisa menerima, semua kepegang. Itu poinnya di situ, titiknya di situ. Jadi akhirnya setelah kepegang poinnya, ternyata simpel. Wis sampean enek apa nampa ae wis. Golek moro-moro sabar karepe dhewe. Moro-moro ikhlas karepe dhewe. Yang perlu dilatih dengan lebih sungguh-sungguh, dilatih mati-matian ini dari subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar itu kan subhanallahnya itu yang perlu dilatih. Sikap kita menerima itu yang perlu dilatih. Itu tenanan. Karena itu yang paling tinggi, yang paling sulit, tingkat sulitannya paling tinggi. Menerima. Diceramai bojo karo ngamuk-ngamuk ngene. Menerima. Kira-kira piye? Ono apa? Sana ngamuk. Ngamuk kuwi. Jadi nang kayak Moro-moro sepeda motor hilang. Iya, Pak. Ya ngamuk. Ngamuk dulu. Oh, dhisik. Padahal itu kan semua afal Allah. Afal Allah iki enek sing salah enggak, Pak? Enggak ada, semua mutlak benar. Sudah Maha Suci Mutlak atas benar. perbuatannya. Berarti lek bojo ceramah iku bener apa salah, Pak? Ya benar. Bener. Ya, karena itu diizinkan. Iku perbuatannya sapa, Pak? Allah. Perbuatannya Allah. Ya. Saiki tak takoni, Pak. Hmm. Mengapa Allah berbuat seperti itu pada istri kita untuk kita? Itu mengajari kita supaya tahu yang benar itu kan. Untuk mengajari kita itu pelajaran. Mengapa Allah memberikan pelajaran? Supaya kita lebih sayang, supaya kita lebih ngerti. Allah ingin derajat takwaan kita naik. Itu benar. Mau naik kelas gitu. Mau naik kelas gitu. Mau naik kelas. Mau naik kelas. Allah itu tahu kelemahan kita. Maka ditolong. Kelemahannya digembleng. Kelemahannya. Itu sih. Lek Allah menaikkan kelas kan tandanya Gusti Allah sayang tuh, Pak. Iya. Disayangi Gusti Allah kok ngamuk-ngamuk, ini nalare kan. Tambah tendang gitu. Jadi lek bojo ceramah yo aja diarani iku musibah, Pak. Bojo ceramah musibah. Iki asap imput kok ceramah terus. Berarti ada keberkahan di situ ya. Semua kejadian anggap itu pelajaran. Enteng, Pak. Jadi berkah. Ringan. Mau apapun, kebakaran rumah, pelajaran. Lebih enteng dibanding itu musibah. Jadi itu. Ya latihan T1 itu yang sulit. Menerima itu paling sulit. Tapi kalau udah kepegang, semua kena, Pak. Sifat-sifat positif itu semua kena. Kalau bersyukur itu lebih ringan bersyukur. Sudah bersyukur muncul bahagia itu. Sakit saja kalau kita bisa menerima, itu akan muncul satu kenikmatan. Sakit itu akan muncul satu kenikmatan. Jadi sama dengan
waktu puasa kemarin. Hujan-hujan aku wudhu di situ. Sandal yang saya injak pas undak-undakan Padepokan ini, Iya. itu meleset Pak. Akhirnya sandalnya cepot, serampatnya lepas. Dues. Kaki ini. Saya jatuh, berutuku tulang ekor, Oh. natap ning undang-undangan. Tes. Oh. Langsung Pak, alhamdulillah. Spontanitas Pak. Alhamdulillah. Maturun ya Allah. Jadi sikap spontanitas menerima. Akhirnya Kan ibu butuh latihan itu. itu Pak, butuh latihan itu. Latihan ya. Latihannya berdek itu tadi. Makanya langsung alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba nggak belajar DN. Jangan apa? Seperti kebiasaan kita sehari-hari yang keluar. Tapi setelah itu ada sekitar 2 minggu 10 harian. Sebelum saya pulang ke Banyuwangi, hampir setengah bulan. Wis tak nikmati ya. Lama-lama nggak terasa Pak, Langsung ini. nggak terasa. Sekarang pun nggak terasa. Ya, itu. Makanya tadi bejo aku turun dari tangga. Iya. Koyo ada nomah. Udah tahu jatuh dia. Jos. Wah, ini. Itu di sini Pak pojokannya. Berarti di jatuh itulah runtuh segala. Ya disitulah ada pelajaran, ada kenikmatan di situ. Jadi apakah saya terus ingin sembuh? Enggak ingin sembuh. Diterima, bersyukur, yakin pertolongan Allah ya Pak kuncinya. Gusti Allah itu mesti waras nih. Lek memang ditetapkan digendaki waras. Jadi nggak khawatir, wis mesti waras. Gusti Allah menghendaki waras, mesti waras. Jadi nggak usah berharap sembuh pun mesti waras. Lah berharap sembuh, ya keinginan sembuhnya dihilangi. Brutu Pak, Iya. pas tulang ekor. Baik. Itu salah-salah orang bisa buta, bisa lumpuh. Iya, kuncinya kan di situ. Setruk. Ya, Bisa setruk. Kuncinya modern itu kan di situ. Wah itu saya kan kondisi hujan. Di sandal iso lunyu, seruet. Serampatnya lepas kabeh. Berarti Iya licin sih. itu Pak Bejo ya. Gimana Pak? Berarti licin itu. Licin sandalnya. Licin Yang sandal. licin sandalnya. Saya kepleset sandal. Kalau umpamanya sandal Allahnya itu ini salah saya. Karena gak bersihin, nah, bisa juga. Nggak bersih sandal toh. Nggak bersihin lantai umpamanya. Sikap pertama terima dulu. Nah, ya, Itu. terima jatuhnya, selamatkan Dinikmati. diri karena saya beberapa hari ini tidak membersihin lantai. Bisa. T1 itu kan sudah didasari sibghoh Pak. Kan mesti sibghoh. Ya. DN-nya kan sibghoh. Yang ada hanya Allah. menyalahkan diri berarti menyalahkan. Gitu. Ya boleh belakang. Nggak boleh Pak, kita menyalahkan diri, menyesali diri itu nggak boleh. Kalau masih menyerahkan Allah ya. Iya, belum masih Tapi melangkah. apakah itu yang nggak termasuk yang ATP. tidak melaksanakan ATP? Lah kalau kita tahu kemudian tahu oh ini licin, Terus saya biarkan Kemudian- jatuh baru. ini licin, tandanya apa? Membuat orang kepleset dan lain-lain. Amanahnya lantai. Perintahnya apa? Bersihkan besok. Tapi ini sebetulnya. Tapi kan tidak menyalahkan diri sendiri. Iya, tidak menyalahkan. Yang itu juga tidak Itu menyalahkan. berikutnya jadinya ATP itu. Bener, Adalah bener. penyebabnya itu tadi, Mm-mm. ada penyebabnya itu tadi. Mm. Ya sehingga kita bisa dipahamkan di situ karena ada suatu ya musibah itu tadi sehingga apa? Oh, ini sandalnya lonyu. Oh, Iya. berarti sandalnya njaluk ganti. Tapi gak tak ganti-ganti. Hmm. Adanya itu ya sudah itu. Iya.
Tapi spontanitasnya ini yang kita perlu melatih. Iya. Kadang-kadang kita protes dulu. Hmm. Protes dulu, menyalahkan orang lain dulu, Hmm. marah-marah dulu, baru berikutnya kita baru sadar. Iya, lek sadare cepet. Lek sadare besoknya. Iya. Besoknya baru sadar. Kadang-kadang seminggu baru sadar, Pak. Salah minggat sing istri. Jadi selalu ngomong. Kalau siur-siur seminggu terus tak sadar. Minggat ya. Itulah kadang-kadang kita itu merasa sadar, Pak, kadang-kadang. Nah ini tuh Pak, yang merasa sadar itu Pak, yang gimana? Yang merasa sadar itu yang gimana? Ya kita melakukan hal yang apa ya, yang salah lah, katakan gitu ya. Enaknya kita melakukan hal yang salah, tapi kita merasa ini benar, Oh gitu ya. merasa benar. Dan sadar saya melakukan itu, merasanya sadar, seolah-olah sadar. Tetapi ketika suatu saat, besoknya atau seminggu lagi atau sebulan lagi atau setahun lagi, diberi daya kesadaran oleh Allah, baru benar-benar sadar. Ada yang sudah puluhan tahun nggak sadar, diberi daya oleh Allah, baru sadar. Bah, ilmu sing tak pelajari biar lek ono kleru kabeh. Baru kembali ke Allah. Sadarnya setelah sekian puluh tahun. Ketika kita melakukan itu, kita merasa sadar. Padahal ora sadar. Itulah kesadaran. Padahal malah sadar. Padahal nggak sadar. Berarti itu cuma menyadari diri. Ya merasa Bukan sadar. Allah Menyadari jangan diri. gitu ya. Termasuk yang menyadari diri. Misalnya saya sholawat karena rezeki. Waktu melakukan, gue sudah dianggap bener gua. Merasa sadar, sholawat karena rezeki. Jadi Allah hilang. Tapi ketika diberi hidayah kesadaran oleh Allah, sadar Allah. Oh iya. Lek ngono aku biyen tahunan keliru iki. Oh, ini harus saya rubah. Ini kesadaran hidayah. Sholat duha karena rezeki. Rezeki. Nah, itu kan Wah, enggak rezeki. Itu saya akhirnya sudah terbiasa. Anu, kan ada yang bilang mungkin lain makom. Ada yang bilang salah satu bentuk syukur kita yaitu sholat. Kadang-kadang orang habis sholat duha nggak duduk aja. Aku melaksanakan sudah sholat duha ini karena syukur. Nah, kalau sudah masuk ke situ. saya melakukan sholat duha untuk bersyukur pada Allah. Niate lillahi ta'ala, niate karena Allah, sholat duhanya karena diperintah Allah. Agar saya bisa bersyukur. Itu lurus. Bersyukur. Lama-lama kita peka kok. Melenceng titik itu kelihatan jelas lama-lama terhadap hal seperti itulah, kesirikan-sirikan kecil. Biyen aku ngerokok ini ki rumangsaku wis bener. Wah, utek ben encer lah ngerokok. Aku ngerokok ben nyantai, utek ben encer. Jadi ngerokok karena utek, karena encer. Allah ini hilang. Hilang. Allah hilang. Merokok itu harus karena Allah. Niatnya innamal a'malu binniyat. Niatnya karena Allah. Merokoknya karena harus diperintah Allah. Kok usah diperintah Allah? Tandanya apa? Utek bundel. Nandangnya apa-apa ora penak, itu kan tondo kabeh.
Tandanya ada orang ngasih rokok. Ene wong ngasih rokok. Wah, itu tanda. Moro-moro sapres teko. Wah. Masa ditolak? Nah, Masa itu ditolak? kan tanda. Iya, masa ditolak. Perintahnya apa? Udah dikasih kok. Suruh merokok. Kenapa rokok itu perintah? Karena ketika menghisap, ketika nyebul, Allah. Jadi semakin kita merokok, itu semakin kita tingkat sadaran kita semakin tinggi. Nah, ketika Allah memberikan hidayah kesadaran, oh iya, baru sadar lek ngerokok kubiyen iki kafir. Allah hilang. Baru sadar. Makanya konco-konco lek ngerokok iki yo nafas masuk nyebul Allah. Iku dadi ningko Pak. Merokok itu wajib. Gitu ya. Enggak haram lagi ya. Enggak lagi makruh. Makruh kan hadis lama. Yang haram itu kan hadis baru. Iya. Ngerokok wis utek ben encer. Lah itu haram. Ngerokok kok enggak Allah, tingkat sadaran terhadap Allah semakin naik, ketauhidan semakin naik. Baik wajib ngerokok. Ini khusus yang perokok. Sing gak ngerokok ya enggak lah. Kalau khusus yang penjual rokok tidak merokok gimana? Oh itu jargoni itu. Tidak merokok. Itu jargoni itu. Ya apa itu? Bisa ngajari wong suruh beli ngerokok tapi dia sendiri enggak ngerokok. Ya itu kita gimana? Tidak menikmati. Ya ini malah hebat, dia Ya. disuruh Tapi ya ATP memang. Ya. Amanahnya pelanggan. Tandanya di sini pelanggan perokok semua. Tanda pertama. Tanda kedua pertokoan jauh. Tanda ketiga ada supplier. Tanda keempat aku gak ngerokok. Lha sing gak ngerokok iki mung siji. Tapi sing mendukung akeh. Oh berarti aku diperintah kon jual rokok. Betul. Ya itu. Berarti itu tanda Allah kan. Tapi buktinya nggak merokok, jualan rokok dan laku lagi. Wah itu Lah, ya masuk itu. water Bed- lah. Bedanya kan cuman sadar Allah dengan nggak sadar Allah, Pak. Sing nggak sadar Allah tetap aktivitasnya sama, jualan rokok, sama-sama lakunya. Yang satu sadar Allah, yang satu enggak. Yang satu ATP, yang satu enggak. Tapi rezekinya beda nih. Barokah rezekinya beda. Sama-sama sholat. Sama-sama pakai jubah. Sholat, sama-sama sholat. Gerakannya persis. Yang satu ke Allah, yang satu ke rezeki. Sama lah. Kita nggak bisa lihat. Endi sing bener sholat, endi sing maksiat. Padahal sing siji lurus Allah, sing siji maksiat. Berarti jual rokok tidak merokok yang sadar Allah pasti bekal. Berkah. Buktinya bisa beli tanah kaplingan. Ya. Nah, betul. Ya. Mantap. Gak enak kebaca. Mau beli mobil aku. Mau. Betul. Betul lah. Itu Allah itu. Dua rokok karena apa? Oh yang dulu itu realisasi ya. Beli kaplingan itu dari realisasi ya. Alhamdulillah. Gresik luar biasa. Pokoknya saka gurune iki, saka guru. Iki kokoh, Kokoh, tidak Yes. tertandingi. luar biasa. Itu sing liyane dilibas. Akhirnya mati. Pak Kamai sing tetep jaya. Amin. Aku bener. Aku bener dan tim. Liyane buyar. Oh, kok gak enak, kok enak. Iya. Iya, aku dodol terus mau kok. Ya. Anter. Pokoman tekoy bumi-bumi itu bumi bisa. Mantap itu.
sampai sholat tahajud gitu. Nyawa kamai. Enggak mati deh. Matikan. Oh, dimatikan. Matikan, iya mas sudah. Matikan. Oke, Bapak Ibu jamaah saudara Allah dimanapun berada, dimanapun kita, wallahu a'lam bishawab, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.